Sekarang saya akan sampaikan bagaimana hukum karma itu bekerja. Hukum karma bekerja di ladang yang disebut alam kehidupan, atau di dalam sistem kosmologi Buddhis ada 31 alam kehidupan yang dibedakan menjadi alam lingkup indrawi, di mana makhluk yang hidup di alam tersebut mengandalkan kehidupannya bergantung kepada indera-indera mereka. Ya, terdiri dari 11 alam, yaitu 4 alam yang bawah, kemudian yang kelima adalah alam manusia, dan yang di atasnya 6 alam surga, jadi ada 11. Kemudian alam lingkup materi halus, yaitu Brahma yang masih mempunyai tubuh yang halus. Kemudian yang tingkat paling atas adalah alam kehidupan untuk Brahma yang sudah tidak mempunyai tubuh jasmani. Di alam-alam inilah karma bekerja dan juga karma berbuah. Karma tidak bisa berbuah di nibbana, ya, karena nibbana adalah akhir dari kelahiran dan kematian, di mana semua karma menjadi ahosi, tidak akan pernah bisa berbuah lagi. Nah, jadi sangat penting sekali untuk mengetahui karma, karena karma-karma tertentu hanya akan bisa berbuah di alam-alam tertentu. Tidak semua karma yang Anda lakukan bisa berbuah di semua alam ini, ya. Jadi hanya karma yang cocok dengan alam tertentu, dan kalau dia berbuah, dia akan berbuah di alam tersebut, tidak di alam yang lain. Makanya tadi dikatakan bahwa efek dari karma adalah efek yang setara, seimbang. Kalau Anda berdana, ya, berdana adalah aktivitas yang masih menggunakan panca indera, maka efeknya adalah kalau memunculkan kelahiran, dia akan memunculkan kelahiran di alam lingkup indrawi, alam manusia atau alam surga. Tidak bisa membuat kita terlahir di alam Brahma. Alam Brahma hanya bisa dicapai pada saat kita sudah melampaui panca indera. Pada saat panca indera ini sudah tidak bekerja lagi, ya, pada saat itulah seseorang mencapai jana, dan karena karma pencapaian jana tersebut, dia akhirnya terlahir di alam Brahma sesuai dengan pencapaian atau tingkatan jana yang dia capai. Nah, batin adalah perancang dari kehidupan. Ya, saya harap Anda sudah paham kenapa dikatakan sebagai perancang dari kehidupan. Karena kondisi batin, keadaan batin inilah yang membuat kita berbeda-beda. Dia yang merancang kehidupan Anda. Dia yang merancang membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Dan yang menarik adalah dari 31 alam kehidupan, ciri atau benih kelahiran di alam-alam tersebut bisa kita temukan di dalam batin kita saat ini. Seseorang yang sedang berada dalam kemarahan dan kebencian, secara psikologis dia sedang hidup di dalam neraka. Secara psikologis dia sesungguhnya sedang menikmati kehidupan di dalam neraka. Tetapi secara karma dia sedang menciptakan bibit atau benih untuk terlahir di kehidupan neraka, kehidupan di neraka. Seseorang yang masih penuh nafsu, ya, mengumbar nafsu ke sana, mengumbar nafsu ke sini, secara psikologis dia sedang menderita seolah-olah hidup di alam binatang. Tetapi secara karma, potensi karma, nafsu-nafsu tersebut akan bisa memunculkan kelahiran di alam binatang. Seseorang yang haus kekuasaan, haus posisi, secara psikologis dia hidup di alam asura. Tapi secara karma dia juga menciptakan benih untuk terlahir di alam asura. Seseorang yang sangat bernafsu di dalam makan, ya, suka makan, suka minum, begitu, ya, menginginkan makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, dia secara psikologis seperti hidup di alam peta, dan kebiasaan itu adalah benih untuk terlahir di alam peta. Demikian selanjutnya, seseorang yang penuh cinta kasih, dia secara psikologis hidup di alam surga. Seseorang yang penuh kewelas asihan, kesabaran, memaafkan, dan semua kualitas batin yang positif, maka secara psikologis dia hidup di alam manusia atau alam surga. Tetapi secara karma, cinta kasih, kewelas asihan, dan lain sebagainya itu adalah benih buat mereka untuk terlahir di alam surga. Mereka yang sudah mencapai jana, mereka seolah-olah secara psikologis serasa hidup di alam Brahma.
Dan pencapaian jananya akan membuat dia terlahir di alam-alam Brahma. Jadi 31 alam kehidupan di dalam satu sistem alam semesta tata dunia ini sesungguhnya semuanya ada di dalam batin kita masing-masing. Oleh karena itu alam kehidupan itu sesungguhnya hanyalah tempat buat kesadaran yang tadi sudah saya katakan untuk menyalurkan kecenderungannya. Kesadaran yang hobinya marah-marah, ya kecenderungan tersebut akan tersalurkan di alam yang pas. Tidak bisa seseorang yang marah-marah terlahir di surga, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Kemarahan itu pasnya di mana? Di alam bawah. Ya. Sama seperti gelombang radio. Kalau gelombangnya itu berisik, maka dia tidak bisa masuk ke FM. Betul tidak? Kalau gelombangnya itu tanpa noise, ya dia pasti FM. Betul tidak? Apakah ada yang mengatur gelombang-gelombang tersebut? Tidak. Yang mengatur adalah hukum fisika. Sama, hukum karma juga mengatur kehidupan. Mereka yang penuh dengan kekotoran batin sudah bisa dipastikan tidak bisa terlahir di alam yang atas. Ya, baik. Kemudian alam kehidupan adalah manifestasi yang tampak dari energi yang bekerja di kesadaran. Artinya begini, kalau Anda hidup di satu negara yang negaranya bersih, maka itu adalah pantulan atau cerminan dari energi batin warga negara yang hidup di dalam negara tersebut. Mungkin energinya masih berantakan gitu ya, tetapi karena dibantu oleh hukum negara yang kuat dan lain sebagainya, akhirnya membentuk karakter dia. Betul tidak? Seperti negara kita ini kotor, sampah di mana-mana. Ini membuktikan bahwa di batin kita masih banyak sampah. Ya. Nah, Anda yang sudah sering traveling ke negara-negara yang bersih, lihatlah. Warga negara yang hidup di negara tersebut juga menjunjung tinggi kebersihan. Betul tidak? Jadi inilah yang dikatakan bahwa alam kehidupan dimanapun itu berada sesungguhnya hanyalah manifestasi yang tampak dari energi yang bekerja di kesadaran. Tapi lebih kepada energi batin yang membentuk alam kehidupan itu, ya. Jadi itulah hukum karma. Jadi kabar menarik lainnya adalah kita bukanlah makhluk tanpa harapan yang dipenjara oleh perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Oleh karena itu kalau Anda sudah merasa banyak sekali melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan membuat diri Anda sendiri stres dan depresi. Enggak masalah. Di masa lalu sudah melakukan karma baik, ya sudah, maafkan diri Anda sendiri. Yang penting apa? Jangan dirawat. Kalau karma buruk tersebut Anda tidak merawatnya, maka karma buruk tersebut tidak berbuah. Cara merawatnya bagaimana? Ya dengan kapok. Udahlah, mulai hari ini saya nggak mau melakukan kejahatan lagi. Ya, itu salah satu cara untuk merawatnya. Jadi kita makhluk yang setiap detik bisa merubah kehidupan kita. Setiap detik kita bisa merubah kehidupan kita. Oleh karena itu tanggung jawab ada di tangan kita. Jadilah seorang pencipta kehidupan yang baik. Jadilah seorang arsitek kehidupan yang baik. Ya, karena yang disebut karma sesungguhnya, yang disebut kehendak sesungguhnya adalah sesuatu yang muncul di saat ini, sekarang. Inilah karma. Sesuatu yang muncul di masa lalu, dia sudah menjadi karma masa lalu. Yang hanya mempunyai potensi untuk berbuah, tetapi tidak harus berbuah. Tapi yang lebih penting adalah kehendak Anda saat ini. Bagaimana Anda memperlakukan kehidupan Anda di saat ini. Itulah yang lebih penting. Bagaimana Anda meracik kehidupan, membentuk kehidupan Anda di setiap detiknya. Itulah yang lebih penting, karena sesungguhnya pada saat karma buruk itu sedang berbuah, sesungguhnya tidak ada penderitaan yang cukup berarti pada saat karma buruk itu berbuah. Kalau Anda mampu menerima buah karma buruk tersebut apa adanya, tidak akan ada penderitaan. Yang membuat seseorang menderita adalah karena dia tidak mau menerima buah karma buruknya.
Paham? Dengan mengembangkan sikap batin yang bisa menerima apapun karma buruk yang sedang berbuah tersebut, maka karma buruk itu efeknya akan menjadi minimal, tidak akan memunculkan penderitaan yang berkepanjangan. Betul tidak? Anda menderita bukan karena karma buruk Anda. Anda menderita karena Anda mengeluhkan karma buruk Anda yang sedang berbuah tadi. Anda menderita karena Anda tidak mau menerima buah dari karma buruk Anda. Anda menderita karena Anda mulai menghindar dari buah karma buruk Anda. Tetapi kalau Anda terima, kita terima, oh iya saat ini, ya memang Buddha mengatakan bahwa kadang di dalam kehidupan ini kita menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak semua yang kita inginkan itu terpenuhi, seringkali yang tidak kita inginkan itu malah yang muncul di dalam kehidupan ini. Oh ternyata benar apa yang dikatakan Buddha bahwa menjadi tua itu penuh penderitaan. Sekarang saya menjadi sakit, sering demam, sering ini, sering itu. Kalau kita bisa menerima hal-hal seperti itu, maka penderitaan, sakit, panas, demam dan lain sebagainya bukanlah menjadi penderitaan yang perlu ditakutkan. Penderitaan menjadi berlipat ganda karena reaksi kita. Dan reaksi tersebut sesungguhnya bukan buah karma. Reaksi tersebut adalah karma baru yang kita ciptakan. Hati-hati untuk membedakan buah dan juga biji karma baru. Reaksi-reaksi kita terhadap situasi yang masuk ke dalam kehidupan kita saat ini adalah biji karma baru, ya. Oleh karena itulah Anda harus bisa memahami dua jenis pengalaman kehidupan, yaitu pengalaman yang pasif dan pengalaman yang aktif. Pengalaman kehidupan yang pasif adalah buah karma yang muncul, ya. Seringkali ya di dalam kehidupan ini sesungguhnya yang lebih menentukan adalah pengalaman hidup yang aktif, karma yang aktif yang kita lakukan di saat ini. Memang benar ada karma-karma tertentu dari masa lalu yang karena sedemikian beratnya dia harus muncul di saat ini. Ya, tetapi kalau kita teliti karma-karma jenis ini yang sedemikian beratnya yang harus muncul saat ini, itu kemungkinannya prosentasenya sedikit sekali. Ya. Penderitaan yang muncul dari karma masa lalu itu prosentasenya sedikit sekali. Ya misalkan penderitaan yang yang sangat ini tuh seseorang divonis kanker stadium 4 gitu ya. Itu keadaan yang sangat sulit, atau seseorang yang hidupnya tergantung pada alat-alat medis. Kalau alat medis itu dicabut maka kehidupan akan berhenti. Ya, mereka yang mengalami hal seperti ini hanya sedikit sekali. Artinya begini, jadi karma yang memang harus berbuah di dalam kehidupan kali ini itu yang berat-berat itu sesungguhnya sedikit sekali. Dan penderitaan itu biasanya lebih sering muncul karena pengalaman yang aktif tadi. Kita merespon secara negatif terhadap kehidupan ini. Reaksi-reaksi kita terhadap kehidupan yang negatif inilah yang membuat kita menderita. Dan kabar baiknya adalah pada saat karma buruk berbuah kita bisa bereaksi secara positif. Artinya tidak ada hukum matematis bahwa kalau buah karma buruk muncul maka reaksi kita harus negatif. Tidak, hukumnya tidak seperti itu. Ya, karma buruk sedang berbuah, kita tetap bisa bereaksi secara positif, menerima dengan lapang dada, bersabar, tersenyum, mengembangkan cinta kasih, kewelas asihan, dan dengan demikian Anda merubah neraka menjadi surga seperti yang tadi saya katakan. Rubahlah neraka menjadi surga. Maksud dari cerita ini adalah bahwa kalau kita sedang menerima buah karma buruk yang seolah-olah membuat kita menderita, ingat kata-kata saya. Saat tersebut adalah saat yang tepat untuk merubah neraka menjadi surga. Bersikaplah yang positif untuk menerima hal tersebut. Dan dengan demikian Anda tidak melipat gandakan kesulitan, tidak melipat gandakan penderitaan Anda. Nah, tujuan dari latihan Buddhis adalah melampaui kamma, sehingga menghentikan kamma. Cara menghentikannya adalah menjadi seorang arahat. Seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat, sejak hari itu dia sudah tidak lagi melakukan kamma. Perbuatan dia tidak mempunyai efek lagi. Enak ya? Jadi perbuatan arahat tidak mempunyai efek.
Makanya pesan saya, kalau Anda ingin melakukan kejahatan, jangan sekarang. Tunggu sampai Anda jadi arahat dulu. Karena kalau sekarang ada efeknya. Ntar aja kalau jadi arahat, oke? Tunggu, sabar. Nanti ada saatnya di mana Anda boleh melakukan kejahatan, yaitu pada saat Anda jadi arahat. Tapi apa bisa arahat melakukan kejahatan? Tidak bisa, ya, karena semua akar kejahatan sudah hancur, ya. Jadi arahat melampaui kama, dan itu adalah tujuan kita. Supaya melampaui kama, kehidupan ini harus kita arahkan supaya kita bisa akhirnya melampaui kama, sehingga kelahiran dan kematian tertutup. Sudah tidak ada lagi kelahiran yang baru lagi, dan dengan demikian tidak ada penderitaan lagi. Bagaimana cara melampaui kama? Caranya adalah dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya melalui latihan vipassana untuk menghancurkan dua akar dari samsara, yaitu awija dan tanha. Awija artinya ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa hidup ini penuh penderitaan, tidak tahu bahwa penyebab penderitaan sesungguhnya hanyalah nafsu-nafsu kita, tidak tahu bahwa sesungguhnya hanya ada satu musuh di dalam kehidupan kita, yaitu emosi-emosi negatif kita sendiri. Bukan orang lain yang menjadi musuh kita. Dalam Buddhism kita mengenal hanya satu musuh, yaitu emosi kita sendiri, emosi negatif yang sangat merusak tersebut. Tanha adalah nafsu, keinginan seperti monyet yang menggenggam pisang tidak mau melepaskannya. Itu adalah sebab dari penderitaan. Dan realisasi ini hanya bisa dicapai melalui vipassana, ya, yang dibantu oleh kekuatan samadhi Anda, oleh